Hari ini kita akan belajar materi tentang masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Simak baik-baik ya. Don't forget to subscribe. Terima kasih. Anak-anak, apakah kalian tahu terdapat 4 teori yang menyatakan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Di antaranya ialah teori Waisya, teori Ksatria, teori Brahmana, dan teori arus balik. Nah, anak-anak, yang akan kita bahas yang pertama ialah teori Waisya yang dibawa oleh para pedagang. Hubungan pedagang India-Indonesia berlangsung sejak 1 Masehi. Menurut teori yang dikemukakan oleh N.G. Krom ini, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India yang berasal dari kasta Waisya. Para pedagang ini kemudian bermukim di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia. Namun, teori ini diragukan kebenarannya karena jika benar bahwa para pedagang berperan aktif dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu, pusat-pusat kebudayaan semestinya berada di wilayah perdagangan, seperti pelabuhan atau pusat kota yang ada di dekatnya. Pada kenyataannya, pengaruh kebudayaan Hindu banyak terdapat di pedalaman, serta tidak mengerti bahasa Sanskerta dan huruf Pallava, di mana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Weda, yaitu kitab suci Hindu. Kedua ialah teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Bosch mengemukakan India sebagai negara atau kerajaan besar berupaya memperluas kekuasaan ke wilayah Nusantara atau negara bawah angin melalui penaklukan atau kolonialisasi. Teori yang dikemukakan oleh Bosch ini dinilai memiliki kelemahan karena tidak ada prasasti atau dokumen yang menuliskan atau mencatat kejadian itu. Selain itu, kaum Ksatria tidak menguasai Weda, kitab suci agama Hindu. Ketiga ialah teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan oleh J.C. Vandler ini, kepala-kepala suku di Indonesia tertarik untuk belajar agama Hindu. Mereka kemudian mengundang Brahmana dari India untuk mengajarkan agama Hindu sekaligus untuk mengesahkan kekuasaan mereka agar setaraf dengan raja-raja di India. Para Brahmana ini selanjutnya diangkat menjadi penasihat kepala suku. Berdasarkan teori ini, penyebaran agama Hindu dimulai dari lingkungan istana, kemudian menyebar ke masyarakat kecil. Teori ini diragukan karena para pendeta Hindu pantang menyeberangi lautan. Keempat ialah teori arus balik. Bangsa Indonesia mengenal budaya Hindu-Buddha karena melakukan perdagangan di India dan berhubungan dengan kaum Brahmana di sana. Ketika kembali, mereka membawa pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Terdapat prasasti Nalanda menyebutkan Raja Balaputradewa dari Sriwijaya telah meminta kepada raja di India untuk membangun vihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, selanjutnya ialah kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Di antaranya ada Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram kuno, Kerajaan Kediri, Sriwijaya, Singasari, Sunda, dan Kerajaan Majapahit. Nah, anak-anak, mari kita bahas Kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai tepatnya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, berdiri sekitar abad keempat. Buktinya ialah 7 buah yupa. Pusat pemerintahan terdapat di hulu Sungai Mahakam. Puncak keemasannya ialah Mula Warman, wilayah kekuasaan hampir seluruh Kalimantan Timur. Masyarakat Kerajaan Kutai memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dengan cara bertani di sawah dan ladang. Selain itu, masyarakat Kerajaan Kutai juga beternak dan melakukan aktivitas perdagangan. Kerajaan Kutai berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Raja Aswawarman, putra Kudungga, diperkirakan sebagai Raja Kutai pertama yang memeluk agama Hindu. Ia bergelar Wangsakerta yang berarti pembentuk keluarga karena mendirikan dinasti. Mula Warman, putra Aswawarman, merupakan raja terbesar Kerajaan Kutai. Ia sering disamakan dengan Dewa Matahari. Ansuman, ia memerintah pada abad ke-4 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Mula Warman dekat dengan rakyatnya dan mempunyai hubungan baik dengan kaum Brahmana yang datang ke Kutai. Kedua ialah Kerajaan Tarumanegara.
Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-5, letaknya di lembah Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Buktinya ialah prasasti seperti Ciaruten, prasasti kebun kopi, prasasti jambu, dan prasasti pasir awi. Kota Taruma kemungkinan berasal dari kota Tarum yang berarti nila. Hingga saat ini, nama tersebut masih dapat kita jumpai sebagai nama sungai, yaitu Sungai Citarum. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara antara lain ialah Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. Masyarakat di Kerajaan Tarumanegara hidup dengan cara bertani menggunakan sistem irigasi. Adanya sistem irigasi pada masyarakat Tarumanegara diketahui dari prasasti Tugu yang memuat informasi tentang penggalian Sungai Gomati sepanjang 12 km dalam waktu 12 hari. Prasasti ini juga memberikan adanya penggalian Sungai Candrabaga, sekarang Sungai Bekasi, oleh ayah Raja Purnawarman sebelum penggalian Sungai Gomati. Selain bertani, masyarakat Tarumanegara juga melakukan aktivitas berdagang, beternak, dan budidaya ikan air tawar. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-5. 7 buah prasasti menggambarkan Kerajaan Tarumanegara pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Prasasti Ciaruten, prasasti Jambu, dan prasasti Lebak memberikan informasi bahwa Raja Purnawarman bukanlah raja pertama Tarumanegara. Hal ini karena prasasti Tugu mengungkapkan bahwa ayah Raja Purnawarman telah melakukan penggalian Sungai Candrabaga di Bekasi sebelum Raja Purnawarman menggali Sungai Gomati. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan runtuh pada abad ke-7 karena serangan Kerajaan Sriwijaya. Anak-anak, ketiga ialah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-8 di pedalaman Jawa Tengah. Letaknya yaitu di sekitar Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Pusat Kerajaan Mataram kuno banyak dialiri sungai seperti Sungai Progo, Bogomonto, dan Bengawan Solo. Selain itu, daerah tersebut juga dilingkari oleh pegunungan seperti Gunung Merapi. Sumber tertulis kerajaan ini adalah Prasasti Canggal dan Prasasti Mantiasi. Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Dinasti Sanjaya didirikan oleh Raja Sanjaya. Dinasti Sanjaya adalah dinasti kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu. Wilayahnya meliputi Jawa Tengah, bagian utara, adapun dinasti Shailendra adalah dinasti kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha. Wilayahnya meliputi Jawa Tengah bagian selatan. Masyarakat Mataram kuno hidup dari bertani, beternak, dan membuat kerajinan rumah tangga. Selain itu, perdagangan internasional di kerajaan ini juga berkembang pesat. Dalam melakukan aktivitas perdagangannya, masyarakat menerapkan hari pasaran yang diadakan sesuai dengan penanggalan Jawa. Kerajaan Mataram kuno juga sudah memberlakukan pajak bagi warganya. Bahkan masyarakat asing yang menetap di sana juga dikenakan pajak, meskipun dalam jumlah yang berbeda dengan masyarakat lokal. Raja pertama Mataram kuno adalah Raja Sana. Ia kemudian digantikan oleh Raja Sanjaya. Sanjaya sendiri adalah putra saudara perempuan Raja Sana. Sahana penggantinya bukan keturunan langsung karena Raja Sana tidak mempunyai keturunan. Pada masa pemerintahan Raja Sanjaya, rakyat Mataram kuno hidup makmur, aman, dan tentram. Raja Sanjaya memang memerintah rakyatnya dengan bijaksana. Setelah pemerintahan Raja Sanjaya berakhir, kerajaan dipimpin oleh Penangkaran. Sepeninggal Penangkaran, kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi 2, yaitu kerajaan Mataram yang bercorak Hindu diperintah oleh dinasti Sanjaya. Raja-rajanya antara lain Panunggalang, Warakgarung, dan Pikatan. Sementara itu, kerajaan Mataram yang bercorak Buddha diperintah oleh dinasti Shailendra yang salah satu rajanya adalah Indra. Pada tahun 850 Masehi, Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya menikah dengan Pramodawardhani dari dinasti Shailendra. Pernikahan politik ini menyatukan kembali kerajaan Mataram kuno. Setelah Rakai Pikatan meninggal, kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Raja Balitung tahun 898 sampai 910 Masehi yang bergelar Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung. Ia merupakan raja terbesar kerajaan Mataram kuno. Pada masa pemerintahannya, rakyat sejahtera karena ia memerintah dengan baik. Raja berikutnya adalah Raja Daksa, Raja Tulodang, dan Raja Wawa. Raja Wawa memerintah pada tahun 924 sampai 929 Masehi. Ia digantikan oleh Empu Sendok.
Menantunya yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur karena kuatnya pengaruh kerajaan Sriwijaya yang pada saat itu diperintah oleh Balaputra Dewa. Serangan-serangan dari kerajaan Sriwijaya selama abad ke-7 hingga ke-9 menyebabkan kerajaan Mataram kuno terdesak ke timur. Keempat ialah kerajaan Kediri. Berdirinya kerajaan Kediri diawali dari pembagian wilayah kerajaan Mataram kuno. Pada tahun 1041 Masehi, Airlangga, raja terakhir Mataram kuno, membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala. Antara tahun 1044 sampai 1052 Masehi, terjadi perang saudara antara dua kerajaan tersebut. Panjalu, pihak yang memenangkan pertempuran, menyatukan kembali wilayah Jenggala dan Panjalu menjadi kerajaan Kediri. Perekonomian kerajaan Kediri bergantung pada hasil pertanian. Hal ini dibuktikan dengan adanya sistem pengelolaan air. Selain untuk mengairi lahan pertanian, sistem pengelolaan air digunakan untuk transportasi. Dapat diperkirakan juga, masyarakat Kediri mengangkut hasil alam melalui sungai. Kerajaan Kediri juga melakukan perdagangan beras keluar wilayah kerajaan. Airlangga, raja terakhir Mataram kuno, hendak mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada putri sulungnya, Sanggramawijaya. Namun, Sanggramawijaya lebih memilih untuk menjadi biksuni, yaitu pendeta wanita agama Hindu, sehingga menolak untuk memegang kekuasaan. Oleh karena itu, pada tahun 1041, Raja Airlangga meminta bantuan Empu Barada untuk membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala. Hal ini dilakukan untuk menghindari perbuatan kekuasaan di antara kedua putra Airlangga. Kerajaan Panjalu yang beribu kota di Daha diperintah oleh Samarawijaya. Sementara itu, kerajaan Jenggala yang beribu kota di Kahuripan dipimpin oleh Panji Garasakan. Antara tahun 1044 sampai 1052 terjadi perang saudara antara kedua kerajaan tersebut. Perang saudara itu dimenangkan oleh kerajaan Jenggala. Setelah itu, di bawah kekuasaan Jayaswara, kerajaan Panjalu dan Jenggala berhasil dipersatukan menjadi kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terjadi pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Ia adalah seorang raja yang puncak keemasan, bijaksana sekaligus seorang pujangga yang ternama. Karyanya yang sangat dikenal adalah Jangka atau Ramalan Jayabaya. Raja terakhir Kediri adalah Raja Kertajaya. Ia menjadi raja terakhir setelah dikalahkan oleh Ken Arok dan Tumapel pada sebuah pertempuran tahun 1222. Kelima ialah kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bahari atau maritim bercorak Buddha yang pernah berdiri di Pulau Sumatera. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya berarti kejayaan atau kemenangan. Dengan demikian, nama Sriwijaya berarti kemenangan yang gemilang. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi. Sumber dan bukti tertulis kerajaan ini antara lain prasasti Kedukan Bukit. Pada awalnya, pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya berada di Muara Takus, Riau. Namun, pusat pemerintahannya kemudian dipindah ke Sungai Musi setelah kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai Palembang. Daerah kekuasaan kerajaan Sriwijaya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa hingga pesisir Kalimantan. Meskipun dikenal kuat secara ekonomi maupun militer, hampir tidak ada bukti kuat yang menunjukkan letak persis kerajaan ini di Sumatera. Dalam hal ekonomi, kerajaan Sriwijaya bertumpu pada perdagangan internasional dan pertanian. Terdapat sejumlah pelabuhan penting Sriwijaya yang menunjang aktivitas perekonomian seperti di Pulau Bangka dan Jambi. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7. Menurut catatan dinasti Tang dan Ising, Sriwijaya mengirim utusan ke Tiongkok pada tahun 971, 972, 974, 975, 980, dan 983 Masehi. Namun, ketika akan kembali ke Sriwijaya, utusan tersebut tertahan di Kanton. Hal ini karena Sriwijaya sedang melawan raja dari Jawa. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, tidak ada informasi mengenai raja pertama Sriwijaya. Raja yang pernah memerintah Sriwijaya hingga mencapai masa keemasan adalah Raja Balaputra Dewa. Pada abad ke-13, kerajaan Sriwijaya yang semakin jauh dari laut membuat letaknya tidak lagi strategis untuk kegiatan perdagangan. Selain itu, kemunduran kerajaan juga diakibatkan oleh banyaknya daerah kekuasaan yang melepaskan diri.
Pada masa itu, Kerajaan Sriwijaya mendapat banyak serangan dari kerajaan lain. Serangan-serangan tersebut meliputi serangan Dharmawangsa dari Jawa yang terjadi pada tahun 992. Serangan Rajendra Calandewa dari Kerajaan Kalamandala pada tahun 1023, 1030, dan 1068 Masehi, serangan Kertanegara dari Singasari pada tahun 1275 Masehi, dan serangan Gajah Mada pada tahun 1377 Masehi. Seiring dengan perkembangan Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya akhirnya mengalami kehancuran. Nah, anak-anak, keenam ialah Kerajaan Singasari atau Tumapel. Berdasarkan Kitab Negara Kertagama, Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang didirikan pada tahun 1222. Wilayah Kerajaan Singasari meliputi bekas wilayah Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur dan Kerajaan Kediri. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan terletak di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Berdasarkan Prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singasari adalah Tumapel. Dalam hal ekonomi, Kerajaan Sriwijaya bertumpu pada perdagangan internasional dan pertanian. Terdapat sejumlah pelabuhan penting Sriwijaya yang menunjang aktivitas perekonomian seperti di Pulau Bangka dan Jambi. Setelah mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran Ganter, Ken Arok menyatukan Kerajaan Kediri dan Tumapel menjadi Kerajaan Singasari pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok menjadi raja pertama dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwah Bumi. Kerajaan Singasari menjadi besar di bawah kekuasaannya. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh Anusapati, anak tirinya. Setelah itu, Anusapati menjadi raja di Kerajaan Singasari yang hidup tentram. Suruhan Tohjaya menggantikan Anusapati pada tahun 1248 Masehi untuk membalas dendam kematian ayahnya. Setelah itu, Tohjaya menggantikan Anusapati sebagai raja, namun ia hanya sempat memerintah dalam waktu yang singkat karena pada tahun itu juga ia dibunuh oleh Ranggawuni, anak Anusapati. Ranggawuni kemudian menjadi raja dengan gelar Srijaya Wisnuwardana. Ia mengangkat adiknya Mahisa Cempaka sebagai Ratu Anggabhaya yang bertugas mendampingi raja dalam menanggulangi segala bahaya yang mengancam kerajaan. Anggabhaya merupakan keturunan Ken Arok dan Ken Dedes. Ia diangkat menjadi ratu untuk menghindari perebutan kekuasaan. Ia bergelar Narasinghamurti pada tahun 1268. Ranggawuni wafat dan digantikan putranya Kertanegara. Di bawah pemerintahan Raja Kertanegara, Singasari mencapai puncak kejayaannya. Raja Kertanegara mempunyai cita-cita untuk memperluas kekuasaan hingga luar Pulau Jawa. Untuk itu, ia mengurus Kebo Anabrang untuk melakukan ekspedisi bersenjata yang disebut Ekspedisi Pamalayu ke Sumatera pada tahun 1275 Masehi. Banyaknya pasukan yang dibawa ke Melayu menyebabkan pertahanan dalam negeri menjadi lemah. Hal ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Kerajaan Singasari untuk merebut kekuasaan Raja Jayakatwang dari Kerajaan Kediri, berhasil membunuh Raja Kertanegara dan pembesarnya dalam serangan mendadak pada tahun 1292 Masehi. Namun keempat putri Kertanegara dan menantunya Raden Wijaya berhasil selamat. Nah, anak-anak, ketujuh ialah Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda adalah sebuah kerajaan yang selama berabad-abad, abad ke-16 pernah berdiri di wilayah barat Pulau Jawa, meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Bahkan, kerajaan ini pernah menguasai wilayah selatan Pulau Sumatera. Kerajaan Sunda diperkirakan pernah menjadi bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Ketika Tarumanegara mengalami kemunduran, berdiri beberapa kerajaan di tanah Sunda. Kerajaan-kerajaan tersebut bergabung menjadi Kerajaan Sunda. Di masa lalu, ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya, sehingga Kerajaan Sunda disebut Kerajaan Pajajaran. Selain itu, disebut juga sebagai Kerajaan Galuh dan Pakuan. Prasasti tertua yang menyebut nama Sunda adalah Prasasti Rakaryan, Juru Pengambat, tahun 932 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Desa Kopi, Bogor. Selain itu, kesusastraan yang lebih tegas menyebut Sunda adalah Carita Parahyangan, akhir abad ke-16. Kesusastraan tersebut menyebut Sunda sebagai nama kawasan. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Pajajaran antara lain Maharaja Jayabupati, Rahyang Niskalawastu, Sri Baduga Maharaja, Hyang Wunisora, Prabu Niskalawastu Kencana, Tohaan,
Ratu Jayadewata, Ratu Samian yang disebut juga Prabu Surawisesa, dan Prabu Ratu Dewata. Maharaja Jayabupati menyebut dirinya sebagai Hajiri Sunda untuk menguatkan kedudukannya sebagai Raja Kerajaan Sunda. Ia pemeluk agama Hindu Waisnawa. Pada masa pemerintahan Prabu Ratu Dewata tahun 1535 sampai 1543 Masehi, Kerajaan Sunda mendapat banyak serangan dari Kerajaan Banten sebelum akhirnya runtuh akibat kekalahan melawan pasukan Kerajaan Banten yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin. Akibat kekalahan ini, seluruh wilayah Pajajaran dikuasai Kerajaan Banten. Selanjutnya, ke-8 ialah Kerajaan Majapahit. Kegiatan ekonomi Kerajaan Majapahit didominasi oleh aktivitas pertanian, perdagangan, pelayaran, dan kerajinan. Kondisi ekonomi di Kerajaan Majapahit terus memburuk seiring dengan perang saudara yang berkepanjangan dan semakin berkembangnya pengaruh Islam di Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dengan bantuan Arya Wiraraja, Nambi, Lembu Sora, Ronggolawe, dan Kebu Anabrang pada tahun 1923 Masehi. Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit setelah berhasil merebut kekuasaan Jayakatwang dengan bantuan tentara Kubilai Khan dari Mongolia. Kubilai Khan datang ke Jawa untuk membunuh Raja Kertanegara, Raja Singasari, karena telah memotong telinga utusannya. Hal ini dimanfaatkan Raden Wijaya untuk menyerang Jayakatwang. Setelah berhasil membunuh Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Khan dan mengusir mereka kembali ke kerajaannya. Raden Wijaya mendapat gelar Kertarajasa Jayawardhana. Raden Wijaya menggunakan gelar Kertarajasa karena ia masih keturunan Ken Arok. Pada masa pemerintahannya, terjadi pemberontakan dari sahabat dekatnya, yaitu Lembu Sora, Nambi, dan Ronggolawe. Karena mereka merasa tidak puas dengan pemerintahan Raden Wijaya, namun pemberontakan ini berhasil dipadamkan. Raden Wijaya kemudian digantikan oleh putranya, Kalagemet, yang kemudian bergelar Sri Jayanegara. Sri Jayanegara tidak bijaksana sebagai raja dan senang berfoya-foya. Pada masa terjadi banyak pemberontakan seperti pemberontakan yang dilakukan oleh Juru Demung pada tahun 1313 Masehi, Wandana dan Wagal pada tahun 1314 Masehi, Nambi pada tahun 1316 Masehi, Semi pada tahun 1318 Masehi, dan Kuti pada tahun 1319 Masehi. Setelah Jayanegara wafat, tahta kerajaan rencananya akan diserahkan kepada Gayatri, putri Kertanegara, karena Jayanegara tidak memiliki anak. Namun, karena Gayatri lebih memilih untuk menjadi bhiksuni, tampak pemerintahan diserahkan kepada putrinya yang bernama Tribuwana Tunggadewi, istri Kartawardhana. Menurut Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca, pemerintahan Tribuwana Tunggadewi mengalami pemberontakan di Sadeng dan Keta pada tahun 1331. Namun, pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada. Gajah Mada kemudian dilantik menjadi Mahapati menggantikan Aryatadah. Dalam pelantikannya sebagai Mahapati, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu sumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Untuk tuan tersebut, Gajah Mada membangun armada laut yang kuat di bawah kepemimpinan Laksamana Nala. Setelah Tribuwana Tunggadewi turun tahta, Hayam Wuruk menjadi raja di usia 16 tahun, bergelar Rajasa Negara. Dalam pemerintahannya, ia dibantu Gajah Mada. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Gajah Mada wafat pada tahun 1364 Masehi setelah mengabdikan diri selama lebih 30 tahun. Kematiannya disusul kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi. Sepeninggal Hayam Wuruk, Majapahit berangsur-angsur mengalami kemunduran. Hayam Wuruk tidak mempunyai putra mahkota dari permaisuri. Oleh karena itu, putrinya Kusumawardhani dan suaminya Wikramawardhana ditunjuk untuk menggantikan Hayam Wuruk. Dari selirnya Hayam Wuruk mempunyai putra bernama Bre Wirabumi. Ia diberi kekuasaan di daerah Blambangan ujung timur Pulau Jawa. Bre Wirabumi tidak setuju dengan pengangkatan Kusumawardhani tahun 1401 sampai 1406 Masehi. Dalam perang ini, Bre Wirabumi terbunuh. Perang ini menyebabkan melemahnya Majapahit.
Setelah wafatnya Wikramawardhana, Majapahit terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Pengaruh Islam yang mulai berkembang di pesisir pantai Jawa mendorong beberapa wilayah untuk memisahkan diri dan membentuk kerajaan Islam. Keadaan ekonomi Majapahit yang memburuk juga mendorong beberapa wilayah untuk melepaskan diri. Candrasangkala yang berbunyi Sirno Ilang Kertaning Bumi I1 yang berarti tahun 1400 Saka atau 1478 menunjukkan tahun keruntuhan Majapahit. Nah, anak-anak, selanjutnya ialah masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha ditinjau dari aspek sosial. Yang pertama, munculnya lapisan-lapisan dalam masyarakat dalam bentuk kasta. Kedua, terdapat golongan Brahmana atau pendeta, kesatria atau bangsawan prajurit, Waisya, pedagang, petani dan prajurit, dan Sudra yaitu rakyat jelata. Pembagian lapisan dalam masyarakat berdasarkan kasta ini berdampak pada perbedaan hak antara kasta yang berbeda seperti pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Selanjutnya adalah masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha ditinjau dari aspek budaya. Yang pertama, terdapat bahasa dan tulisan, membawa masyarakat Indonesia memasuki masa sejarah, yaitu masa ketika masyarakat telah mengenal tulisan. Budaya tulis tersebut adalah bahasa Sanskerta yang ditulis dengan huruf Pallawa. Huruf Pallawa menjadi dasar huruf lain yang berkembang di Indonesia, seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Batak, Lampung, dan Bugis Makassar. Sementara itu, bahasa Sanskerta tidak berkembang seperti huruf Pallawa karena hanya di kalangan tertentu, seperti kalangan istana dan para Brahmana. Kemudian, kita dapat menelusuri jejak sejarah berupa tulisan melalui berbagai karya sastra. Contohnya, Gatotkaca karangan Empu Panuluh berisi kepahlawanan Gatotkaca. Jangka Jayabaya atau Ramalan Jayabaya, karya raya Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Arjuna Wijaya karangan Empu Tantular. Partayajna, Kresnayana, karya Empu Triguna. Baratayuda karangan Empu Sedah dan Empu Panuluh. Sumana Santaka karangan Empu Managuna. Pritana Sancaya karangan Empu Tanakung. Hariwangsa karangan Empu Panuluh, dan Lubdakan karangan Empu Tanakung. Setelah bahasa dan tulisan, kemudian ada agama, yaitu dikenalnya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Sebelumnya, bangsa Indonesia telah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, beserta praktik-praktik upacaranya. Dan masyarakat Indonesia percaya pada dewa-dewi yang merupakan perwujudan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dewa-dewi tersebut dipercaya memiliki tempat dan peranannya yang khusus. Sementara itu, pengaruh Buddha membuat masyarakat mengenal ajaran tentang samsara dan moksa. Juga terdapat penanggalan. Masyarakat Indonesia sebelumnya telah mengenal penanggalan waktu sederhana dengan mengandalkan tanda-tanda alam, yaitu bintang dan turunnya hujan. Sejak masuknya pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat mulai mengenal penanggalan dari India Barat yang menggunakan sistem peredaran bulan yang disebut sistem penanggalan Saka. Sistem penanggalan ini digunakan sekitar abad ke-7 sampai 14 Masehi. Aspek budaya keempat ialah seni bangunan. Pertama ada candi. Candi-candi peninggalan masa Hindu-Buddha memiliki perbedaan ciri di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini karena kebudayaan Hindu-Buddha yang berasal dari India diasimilasi dengan kebudayaan setempat. Berikut adalah ciri-ciri seni bangunan berdasarkan masing-masing kebudayaan. Pertama, ciri-ciri seni bangunan bercorak Hindu yaitu candi Hindu terdiri dari 3 bagian yaitu Burloka, Burvaloka, dan Svarloka. Burloka merupakan bagian kaki candi yang menggambarkan kehidupan dunia fana. Burvaloka merupakan bagian atap candi yang menggambarkan dunia para dewa. Pada dinding-dinding candi digambarkan relief yang menggambarkan kerajaan, lingkungan, dan masyarakat pada masa itu. Contoh candi Indonesia bercorak Hindu adalah Candi Prambanan, Candi Jajaku atau Jago, Candi Gedong Songo, Candi Dieng, Candi Panataran, Candi Selogrio, Candi Pringapus, Candi Singasari, Candi Kidal, Candi Badut, Candi Jawi, Candi Sukuh, Candi Pelawasan, dan Candi Canggal. Sementara itu, ciri-ciri seni bangunan bercorak Buddha ialah candi-candi bercorak Buddha berfungsi untuk memuja raja. Contoh candi bercorak Buddha adalah Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Kalasan, Candi Mendut, Candi Pawon, dan candi ini juga mempunyai 3 tingkatan, yaitu Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Kamadatu melambangkan manusia ketika masih dalam kandungan seorang ibu. Rupadatu melambangkan kehidupan manusia di dunia fana. Arupadatu melambangkan manusia ketika mencapai nirwana. Adapun relief pada dinding candi Buddha menggambarkan perbuatan manusia dan hukumannya serta riwayat Siddhartha Gautama sejak lahir hingga mencapai kesempurnaan yang disebut Lalita Vistara.
Selain candi, ada juga prasasti. Kerajaan Kutai, prasasti Yupa ditemukan di muara Sungai Kaman, Kalimantan Timur. Kerajaan Tarumanegara, terdapat 7 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Ciaruten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Lebak, dan Prasasti Tugu. Kerajaan Mataram kuno, prasasti Kerajaan Mataram kuno ditemukan adalah Prasasti Canggal tahun 732 Masehi, Prasasti Kalasan 776 Masehi, Prasasti Kelurak tahun 782 Masehi, Prasasti Karangtengah 824 Masehi, Prasasti Balitung atau disebut juga Prasasti Kedu tahun 907 Masehi, dan Prasasti Sojomerto Batang. Selanjutnya, prasasti Kerajaan Sriwijaya yang telah ditemukan antara lain Prasasti Talang Tuo tahun 684 Masehi, Prasasti Kedukan Bukit tahun 685 Masehi, Prasasti Karang Berahi tahun 686 Masehi, Prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi, Prasasti Ligor tahun 775 Masehi di Malaysia, Prasasti Palas Pasemah, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kanton di Tiongkok, dan Prasasti Nalanda di India. Kemudian Kerajaan Sunda, beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Sunda antara lain Prasasti Rakrian, Juru Pengambat tahun 932 Masehi, Prasasti Citasi tahun 1030 Masehi, dan Prasasti Horen. Kemudian Kerajaan Kediri, prasasti peninggalan Kerajaan Kediri antara lain Prasasti Padlegan tahun 1116, Prasasti Panumbangan tahun 1120, Prasasti Geneng tahun 1128, Prasasti Tangkilan tahun 1130, dan Prasasti Talan. Selanjutnya, prasasti peninggalan Kerajaan Singasari antara lain Prasasti Mula Maluruk tahun 1225, Prasasti Kragen tahun 1256, Maribong tahun 1264, dan Sarwa Dharma tahun 1269. Juga ada Kerajaan Majapahit, prasastinya ialah antara lain Prasasti Kudadu tahun 1294 Masehi, Prasasti Sukamerta tahun 1296 Masehi, Prasasti Balawi tahun 1305 Masehi, dan Prasasti Waringin Pitu tahun 1447 Masehi. Nah, anak-anak, materi hari ini yaitu masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Don't forget to subscribe.